Halo guys, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul Interceptor. Dibintangi oleh tetangga saya, siapa lagi kalau bukan Elsa Pataky. Oke, percaya kon? Percaya? Ya percaya rek. Ya wis, film pun dimulai. Kisah dimulai dengan memperlihatkan terjadinya penyerangan di stasiun anti nuklir milik Amerika bernama Benteng Greely, di mana hal itu dilakukan oleh orang dalam yang telah berkhianat untuk melancarkan serangan nuklir yang akan ditujukan ke Amerika. Diketahui Amerika sendiri hanya mempunyai 2 stasiun anti nuklir, yakni Benteng Greely dan SPX-1. Di sisi lain, ada seorang tentara wanita yang telah dipindah tugaskan untuk menjadi anggota SPX-1. Ia bernama Kapten Collins. Setibanya di sana, ia bertemu pimpinan SPX-1 yang entah siapa namanya, kita sebut saja Bang Jun. Dan di sebelahnya ada Kapten Wells, pemegang keamanan kode HVAR, yakni kode untuk penghancuran SPX-1 ini. Saat akan istirahat, Bang Jun memanggil Collins ke pusat komando, dikarenakan SPX-1 telah mendeteksi sesuatu. Di pusat komando, kita akan diperlihatkan dengan 2 orang, yakni Rahul dan Beaver. Dan ternyata benar lur, SPX-1 mendeteksi adanya kapal selam telah mendekat. Ngomong bla 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 bla, tiba-tiba Pentagon menghubungi SPX-1. Pentagon memberitahu bahwa teroris telah mencuri 16 rudal milik Rusia, sehingga mereka harus selalu waspada dan selalu berhati-hati. Baru saja diperingatkan, ternyata SPX-1 sendiri telah disusupi oleh teroris yang telah lama menyamar, sehingga baku tembak pun terjadi. Jeduas! Diketahui pemimpin teroris ini bernama Alexander Castle. Itu loh nyet, wong nyet. Beruntung Collins bisa selamat, meskipun Beaver jatuh pingsan karena peluru yang meleset terkena kepalanya. Alih-alih selamat, si Collins malah harus memutar otak, dikarenakan bantuan baru akan tiba 90 menit, sedangkan pintu segera dibuka secara paksa. Di sela-sela saat memotong pintu, Castle mencoba akan membunuh Kapten Wells, tetapi hal itu tidak akan berpengaruh sedikit pun kepada Collins. Rahul yang tak bisa bertarung, ia mulai ketakutan melihat aksi Castle yang begitu kejam, tetapi Collins berjanji akan melindungi mereka. Castle mencoba menyerang Collins secara mental, mengingat Collins pernah terlibat skandal dengan jenderal tingkat tinggi. Dikisahkan, saat Collins bertemu sang jenderal, ia akan dilecehkan olehnya. Namun, Collins telah memasang rekam di badannya dan melaporkan semua hal itu, sehingga sang jenderal diturunkan dari jabatannya. Namun, teman-teman Collins justru menganggap Collins sebagai pelacur. Karena hal itu, Collins sempat ingin bunuh diri. Untungnya, sang ayah tepat waktu untuk menyelamatkannya. Akhirnya pintu pun terbuka. Beaver yang tadinya pingsan tiba-tiba menembaki Collins dan Rahul. Dan saat itu juga mereka langsung menyiarkan pada seluruh Amerika tentang kondisi SPX-1 saat ini. Dan mereka mulai meluncurkan 1 nuklir. Tapi si Collins mampu melepaskan ikatan di tangannya, sehingga ia mampu menyerang balik mereka semua. Hampir saja ia membunuh si Castle, namun pelurunya telah habis. Untungnya Collins berhasil menghentikan nuklir yang telah meluncur. Meski berhasil, ia harus tertembak di bagian tangannya, sehingga menjadi sulit untuk digerakkan. Karena beban tak ada, solasi pun digunakannya. Castle pun tak mau menyerah. Jika Collins tak mau membuka pintu, ia akan membunuh ayah Collins. Namun, meski ancaman demi ancaman telah ia berikan,
namun Collins tak akan pernah gentar meski hatinya sedih melihat ayahnya yang terbunuh. Castle akhirnya mencoba cara lain dengan menenggelamkan Iceberg One ini melalui kode HVAR milik Kapten Wells yang telah ia bunuh. Seketika, air pun mulai mengisi lambung kapal. Rahul yang tak ingin diam saja, ia akan turun ke lambung kapal melalui pintu darurat. Sayangnya, misinya sia-sia karena ia telah dibunuh oleh Beaver. Rahul? Iceberg One yang mendeteksi adanya kapal selam musuh membuat Collins harus gerak cepat, sehingga Collins harus segera merencanakan sesuatu, Lur. Collins pun berencana untuk sembunyi, membiarkan musuhnya mengambil alih pusat komando, sehingga saat mereka lengah, ia akan menyerang balik mereka semua. Dan benar saja, Lur, Beaver yang tiba-tiba masuk melalui pintu darurat tak melihat adanya keberadaan Collins, sehingga ia langsung membuka pintu untuk Castle. Castle yang merasa menang segera meluncurkan 15 nuklir lainnya dan juga segera menghancurkan tombol roket anti nuklir. Saat mereka lengah, seketika Collins muncul dan menyerang mereka semua. Tapi lagi dan lagi, Castle tak juga mati. Melihat tombol yang telah hancur oleh asam sulfat, Collins pun harus naik ke atap untuk menghubungkan program ke konsol terdekat. Tapi ialah Beaver kembali muncul dan menyerang Collins, sehingga lagi dan lagi Collins harus berjuang kembali. Lelah, letih, sedih, marah, sakit, opo ki? Semua telah dilalui olehnya. Beruntung ia sanggup menghentikan semua nuklir yang telah meluncur, meski sang ayah, teman-temannya harus berkorban untuk perjuangannya. Sedih, opo ki? Meski begitu, ia telah berhasil meluncurkan roket anti nuklir. Melihat semuanya gagal, Castle pun harus mati terbunuh oleh pihaknya sendiri. Singkat cerita, Collins pun akhirnya dirawat di rumah sakit dan ia dijenguk oleh ibu presiden, juga ayahnya yang ternyata masih hidup, Lur. Dan film pun selesai. Buyar.